Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi akhir zaman yang selalu kita harapkan barokah di dunia dan kelak syafaatnya di yaumil akhir. Semoga kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas kaitannya dengan pentingnya waktu. Sebagian daripada kita masih sering menyanyiakan waktu yang kita miliki, yang dikasih oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dengan melalaikan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin sebagian dari kita ada yang berpikir ketika melakukan sesuatu kita tunda-tunda, nanti saja, masih ada waktu, dan lain sebagainya. Kalau sudah menjelang tua saja, nanti baru kita lakukan, baru kita memperbaiki ibadah ataupun memperbanyak ibadah kepada Allah. Biasanya orang menunda amal kebaikan karena lebih mengutamakan dunia dan tidak mementingkan akhirat. Contohnya, karena kesibukan segala aktivitas urusan dunia, seseorang jadi sering menunda-nunda kewajiban amal ibadah atau amal kebaikan lainnya. Padahal hal ini sangat salah karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Kita tidak bisa memastikan bahwa kita akan dapat hidup sampai tua nanti. Bisa saja kematian mendatangi kita secara tiba-tiba di saat kita masih muda belia. Lalu mengapa kita harus menunda-nunda amal ibadah dan kebaikan? Ketahuilah, setiap tarikan dan desahan nafas kita saat kita menjalani waktu demi waktu adalah merupakan langkah menuju kubur, langkah menuju kematian, langkah menuju pertanggungjawaban. Dan waktu yang kita jalani hidup di dunia ini sebenarnya sangat singkat. Karena itu sangat rugi bagi kita apabila kita menjalaninya dengan sesuatu yang tidak berharga. Kita sia-siakan waktu dan kesempatan hidup di dunia ini dengan melakukan hal-hal yang tidak membawa kemaslahatan di dunia ataupun lebih-lebih di akhirat. Tiada suatu nafas yang terlepas dari kita, melainkan di situ pula ada takdir Allah yang berlaku atas diri kita. Karena itu, hendaklah kita selalu menjaga agar dalam setiap nafas kita selalu kita upayakan dengan sekuat tenaga agar kita tetap berada di dalam keimanan dan ketakwaannya serta jauh dari maksiat dan perbuatan dosa. Banyak sekali orang yang membuang-buang waktunya hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Terkadang kita berkutat dalam suatu permasalahan, terkadang kita terlalu bersantai-santai dalam menjalankan kehidupan, padahal waktu sangatlah berharga. Kebanyakan dari kita tidak menyadari ketika kita menyia-nyiakan waktu. Tidak mungkin, padahal waktu tidak mungkin kembali lagi. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dalam hal ini akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasr ayat 59. Dalam Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 1-3 Allah berfirman yang artinya sebagai berikut. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menaati kesabaran. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia memang benar-benar berada dalam kerugian apabila tidak memanfaatkan waktunya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara optimal untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat di mana banyak manusia tertipu di dalamnya, yakni kesehatan dan kesempatan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan pentingnya memanfaatkan kesempatan, dalam hal ini waktu, karena tanpa disadari banyak orang terlena dengan waktunya. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Khuluqul Muslim menerangkan bahwa waktu adalah kehidupan. Karena itu,
Islam menjadikan kepiawaian dalam memanfaatkan waktu termasuk di antara indikasi keimanan dan tanda-tanda ketakwaan. Orang yang mengetahui dan menyadari akan pentingnya waktu berarti memahami pula nilai hidup dan kebahagiaan. Hadirin rahimakumullah, membiarkan waktu terbuang sia-sia dengan anggapan esok masih ada waktu merupakan salah satu tanda tidak memahami pentingnya waktu. Padahal ia tidak pernah datang untuk kedua kalinya atau tidak pernah terulang. Dalam pepatah Arab disebutkan, tidak akan kembali hari-hari yang telah terlampaui. Karena itu, jangan sia-siakan waktu, manfaatkanlah segera. 1. Waktu muda sebelum datangnya tua. Waktu sehat sebelum datangnya sakit. Waktu kaya sebelum datangnya miskin. Waktu luang sebelum datangnya sempit. Waktu hidup sebelum datangnya mati. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberi panjang umur dan baik amalnya, dan sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang diberi panjang umur dan jelek amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, masa mudanya untuk apa digunakan, hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, dan ilmunya apa yang diamalkan. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan memperhatikan hadis di atas, di mana kelak kita akan ditanyai tentang 4 perkara, tentang umur kita selama kita hidup di dunia, kita habiskan masa muda kita untuk apa? Alangkah sangat menyesalnya kita jika ternyata kita menghabiskan masa muda kita hal-hal yang tidak berguna dan berdosa. Kita pun akan sangat menyesal apabila ternyata harta yang kita miliki tidak diperoleh dengan cara yang tidak halal dan membelanjakannya untuk sesuatu yang tidak halal juga. Kita pun akan sangat menyesal kelak apabila ilmu yang dianugerahkannya justru malah kita gunakan untuk bermaksiat padanya. Misalnya dengan menggunakan ilmu dan kepandaian untuk kita miliki untuk menipu, ilmu yang kita miliki untuk menipu, memanipulasi dan berbuat kecurangan selama hidup kita. Karena itu, sebelum terlambat, sebelum kematian mendatangi kita, marilah kita memanfaatkan waktu yang tersisa ini. Umur kita yang tersisa untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat tentunya. Marilah kita perbanyak berbuat kebaikan, jangan menunda-nunda amal kebaikan, karena belum tentu besok kita masih punya waktu untuk melaksanakannya. Kita tidak pernah tahu kapan ajal datang menjemput kita, dan alangkah sangat menyesalnya kita apabila dalam hidup kita yang singkat ini lebih banyak kita lewati dengan melakukan hal-hal yang akan kita sesali di akhirat kelak. Karena waktu yang sudah lewat tidak pernah kembali lagi. Artinya, waktu memang sangat berguna. Waktu sangat berharga. Untuk itu, marilah kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, khususnya mencari bekal kita di akhirat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.